Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Adit. Kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 10 Matematika Peminatan tentang logaritma. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah logaritma. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya, dan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah yang pertama, menentukan sifat-sifat logaritma. Yang kedua, mengaplikasikan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan masalah. Manfaat pembelajaran untuk logaritma ini yang jelas kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita misalkan butuh untuk mencari intensitas bunyi, kemudian lama waktu bakteri atau sel membelah diri, atau ketika kita deposito, kita ingin menentukan hasil dari deposito, kita bisa menggunakan logaritma ini, atau kita bisa menggunakan di hal-hal yang lain. Kita ingat kembali dulu materi sebelumnya, yaitu materi eksponen. Ya, di sini kita punya 8 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi bentuk 8 bisa diubah menjadi bentuk 2 pangkat 3. Kemudian, jika kita punya persamaan 2 pangkat X sama dengan 8, di sini kita akan mendapatkan penyelesaiannya X sama dengan 3. Kemudian, ketika kita punya akar pangkat 3 dari A kuadrat, kita bisa mengubahnya menjadi A pangkat 2/3. Kemudian, akar X ini biasanya salah. Di sini X ini pangkatnya 1 dan akarnya adalah akar pangkat 2. Sehingga di sini kita akan memperoleh bentuk pangkatnya adalah ini, X pangkat 1 di sini. Kemudian, untuk akarnya berubah menjadi per 2. Ya, selanjutnya, apabila kita punya 3 pangkat negatif 1, kita bisa mengubahnya menjadi 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Dan bentuk A pangkat 0 untuk semua bilangan A. Di sini kita akan mendapatkan A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, itu materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang logaritma. Untuk bentuk logaritma sendiri itu adalah A log X, di mana A adalah bilangan basis atau bilangan pokok dan A-nya harus positif dan tidak boleh 1, dan X adalah numerus atau domain dari logaritma. X juga harus positif. Nah, untuk memahaminya, kita bisa misalkan kita punya A log X sama dengan Y. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pangkat, yaitu dari A, ini bilangan basisnya A. Kemudian di sini kita masih tetap untuk bilangan eksponennya basisnya A, tapi di sini X atau numerus tadi ini menjadi hasil. Kemudian Y di sini menjadi pangkat. Atau nanti ketika kita punya fungsi atau ya, fungsi fx sama dengan a log x atau y sama dengan a log x, fx dan y ini disebut sebagai nilai atau range dari logaritma. Oke, untuk memperjelas, coba perhatikan contoh berikut. Ketika kita punya 2 log 8 sama dengan 3, kita bisa
mengubah bentuk ini menjadi 2. Perhatikan, ini bilangan basisnya di logaritmanya 2. Kemudian ketika diubah menjadi bentuk pangkat di sini, ini juga bilangan basisnya 2. Kemudian ini numerus atau domain logaritma ini menjadi hasil dari pemangkatan. Sedangkan range atau nilai dari logaritma itu sendiri menjadi pangkat. Baik, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ya, kita punya 3 log 81 sama dengan 4. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi, di sini bilangan basisnya 3. Jadi kita ambil 3. Kemudian hasil logaritma, ini 4, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kita punya 5 log 125 sama dengan 3. Ya, kok bisa ketemu 3? Karena 5 pangkat 3 hasilnya 125. Jadi logaritma dapat kita asumsikan sebagai kebalikan dari bentuk eksponen yang kemarin sudah kita pelajari. Ya. Untuk selanjutnya, Pak Adit akan menyampaikan ini 9 sifat-sifat logaritma. Di sini urutannya memang seperti ini. Jadi nanti kalau misal kalian menemukan sifat-sifat logaritma di buku lain kok urutannya berbeda, itu tidak ada masalah karena sifat ini bisa fleksibel nanti urutannya. Baik, akan Pak Adit jelaskan satu persatu. Sifat yang pertama, ini ada 2 sifat sekaligus, ini sebagai sifat dasar, yaitu A log A sama dengan 1, dan A log 1 sama dengan 0. A log A sama dengan 1 itu misalnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini misalkan, kita punya 2 log 2. Nah, kita menggunakan cara berpikir yang definisi tadi. Dari definisi tadi, kita bisa anggap ini, 2 pangkat berapa yang ketemunya 2? Ya, mesti sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian kalau misalkan bilangnya agak banyak, yuk, 7 log 7. 7 pangkat berapa yang hasilnya 7? Mesti hasilnya 1. Jadi nanti berapapun, kalau ini A ini berapapun, log A hasilnya 1. Kemudian untuk yang ini, A log 1 sama dengan 0, itu maksudnya seperti apa? Misalkan gini, 2 log 1. Nah, ini kita berpikir 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Tadi kan kita sudah tahu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Jadi dari yang kita ingat tadi, kita masukkan ketemunya adalah 0. Ini berlaku untuk semua bilangan, misalkan 15 gitu ya, 15 log 1 ya hasilnya tetap 0. Jadi berapapun nanti 0, tapi dengan syarat bilangan basisnya ini, yang A ini, harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Lalu sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini berhubungan dengan penjumlahan logaritma. Ya, di sini misalkan kita punya 2 log 3 ditambah 2 log 5 misalkan. Nah, di sini perhatikan, di sini sifatnya adalah A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bilangan basisnya. Di sini untuk yang kiri ini, bilangan basisnya adalah A. Kemudian ditambah dengan bilangan basisnya juga A. Hasilnya juga bilangan basisnya A. Jadi nanti tinggal, kalau di sini ada penjumlahan, maka nanti numerusnya tinggal dikalikan. Begitu ya. Oke, coba kita terapkan di contoh soal ini. 2 log 3 ditambah 2 log 5. Bilangan basisnya sama-sama 2. Di sini 2 log. Nah, numerusnya tinggal kita kalikan. 3 kali 5. Ya, boleh kalian tulis seperti ini atau biar lebih mantap dikurung. Boleh. Hasilnya adalah 2 log 15. Begitu.
Kemudian Pak, kalau misalkan ini bentuk apa namanya lognya ada banyak bagaimana? Tidak ada masalah karena dasarnya kita menjumlahkan atau mengalihkan kan tetap dua. Misalnya gini, kita punya 3 log berapa ya? 2, terus ditambah 3 log misalkan 5, ditambah 3 log misalkan 7 gini. Kan ini ada 3 bilangan log Pak, ini bentuk log ada 3 ya, nggak masalah karena di sini penjumlahan semua dan yang penting apa? Bilangan basisnya sama, yaitu di sini 3, sehingga di sini 3 log 2 kali 5 kali 7 ya. Jadi tidak ada masalah untuk ketika bentuk lognya ada banyak, selama itu penjumlahan tinggal dikalikan saja. Sehingga kalau kita tulis hasilnya ini menjadi 3 log 2 kali 5 10 kali 7 70. Oke, sampai sini jelas? Baik, lalu bagaimana Pak kalau sifatnya ini dibalik? Ya, ini kan pakainya tanda sama dengan. Tanda sama dengan berarti berlaku dari ruas kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Ini bergantung kebutuhan. Jadi nanti kalau misalkan ada, kita misalkan di sini dibalik ya, misalkan kita punya 2 log 10, ini diubah menjadi bentuk 2 log 2 kali 5 boleh enggak? Boleh kalau memang butuh seperti itu. Nanti ini sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log 5. Nah, di sini 2 log 2 ini hasilnya 1 ditambah 2 log 5 yang dibiarkan karena ini tidak ada sifatnya yang sebelumnya tadi. Lalu prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah selama bilangan basisnya itu sama. Kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda ya sudah, tidak perlu dijumlahkan. Misalnya seperti ini, 2 log 3 ditambah 3 log 5. Bisa dijumlahkan tidak? Tidak, karena ini bilangan basisnya 2, ini bilangan basisnya 3. Baik, itu sifat yang kedua. Lalu, sifat yang ketiga ini adalah pengurangan. Pengurangan di sini, misalkan kita punya A log B dikurangi A log C, maka ini akan sama dengan A log B dibagi C. Seperti apa contohnya? Seperti ini misalkan. Kita punya 2 log, misalkan 10 dikurangi 2 log, misalkan berapa? 5 aja, yang gampang. Sama dengan, berarti kita punya 2 log, ya 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2 log 2. Kalau seperti ini bisa diubah lagi menjadi 2 log 2 adalah 1. Baik, itu. Kemudian untuk prinsipnya sama, ketika bilangan basisnya sama, kemudian ada pengurangan, itu bisa berubah menjadi pembagian untuk numerusnya. Akan tetapi ketika misalkan kita punya 2 log 10 dikurangi 3 log 5, ini tidak bisa menjadi misalkan 2 log 10 bagi 5, ini nggak bisa. Ini salah. Karena bilangan basisnya berbeda, yang satu 2, yang satu 3. Seperti itu. Terus sifat kebalikannya bagaimana? Bisa juga. Misalkan di sini kita punya 2 log 5 gitu ya. Ini kita bisa ubah menjadi bentuk 2 log. Nah ini 5 sebagai pembagian apa gitu boleh, terserah. Karena ini kadang kebutuhan kita untuk mengubah bentuknya. Misalkan 5 itu kita peroleh dari 10 bagi 2. Nah ini, kan boleh nih. 10 bagi 2, 5 nih, sama aja. Tetap tidak ada perubahan nilai. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan 2 log 10 dikurangi 2 log 2. Ya, ini bisa kita ubah menjadi 2 log 10 dikurangi 1. Ya, jadi bentuk ini bisa berubah jadi bentuk pengurangan seperti ini. Baik, itu sifat yang ketiga. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah
Ketika kita punya A log B, sini, A log B sama dengan, kita bisa mengubahnya menjadi P log B per P log A. Jadi bilangan numerusnya asli ini ditulis di atas. Ini. Kemudian bilangan basisnya berubah menjadi numerus tapi posisinya di bawah, di per gitu. Tapi untuk P ini adalah bilangan basis yang baru, terserah kita mau kasih berapa, tapi syaratnya yang penting adalah positif atau P lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Oke, begitu prinsipnya. Coba kita gunakan contoh soal biar lebih jelas. Misalkan di sini kita punya 2 log 3. Nah ini kita bebas bisa mengubahnya menjadi berapapun, asalkan ini log, berarti apa? Log, karena di sini numerusnya 3, berarti ditulis dulu 3 seperti itu. Kemudian bilangan basisnya 2, tulis di bawahnya menjadi bilangan numerus. Log 2. Nah, sedangkan ini yang depannya ini atau bilangan basis yang baru ini terserah kita. Misalkan Pak Dit ini milih 5, boleh nggak? Boleh, asalkan kalau yang atas 5, yang bawah juga 5. Terus misalkan ada soal lain, misalkan kita 7 log 7 log 10 misalkan. Ini kita ubah menjadi 3 log 10 per 3 log 7. Gini juga boleh. Jadi bentuk ini sangat fleksibel, sangat enak sekali kalau mengerjakan soal. Tapi dalam penggunaan sifat-sifat ini kita tidak boleh mengklaim ini adalah cara yang paling betul gitu, karena bisa jadi nanti kan ada 9 sifat ini, bisa jadi teman-temanmu menggunakan sifat yang lain, caranya berbeda tapi hasilnya sama, itu boleh, jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau misalkan di sini kita punya 5 log berapa ya, log 6 gini, terus kita ubah menjadi hanya log gini saja, log 6 per log 5, itu boleh tidak? Boleh. Jadi bilangan basisnya berapa ini? Kalau tidak ada atau log gitu aja, berarti di sini bilangan basisnya adalah misalnya log 7 gini ya. Ini berarti kita bisa simpulkan bahwa bilangan basisnya ini adalah misalnya di sini P ya. Berarti P-nya adalah 10. Jadi kalau log gitu aja berarti bilangan basisnya adalah 10. Kemudian sifat selanjutnya, sifat yang kelima, ini mungkin di beberapa buku dipecah menjadi 3 sifat, tapi di sini Pak Adit tulis satu saja. Contohnya, langsung aja ke contohnya nih ya. Jadi kita punya A pangkat N log B pangkat M, kemudian bisa diubah menjadi ini sama dengan M per N kali A log B dengan syarat N tidak boleh 0. Ya, N tidak boleh 0 berarti artinya apa? Bilangan basisnya tidak boleh 1, karena tadi A pangkat N kalau N-nya 0 berarti kan 1, berarti tidak boleh 1. Baik, ke contohnya, misalkan kita punya berapa ya? 4 misalkan, 4 log 4 log 27. Nah, bentuk 4 log 27 ini kita harus sesuaikan dulu, kan tidak bisa kita langsung pakai sifat ini. Sifat ini bilangan basis dan numerusnya harus bentuk pangkat. Nah, ini kebetulan 4 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian ini lognya tetap log gitu ya. Terus 27 berubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian perhatikan di sini, kalau yang N ini kan pangkatnya yang basis itu nanti taruh bawah. Nah, ini pangkat yang numerus yang taruh di atas ini. Taruh di atas. Sehingga kita tuliskan dulu ini. Yang 3 yang ini tulis 3 per, nah ini baru yang ini taruh di bawah pangkat 2 ini, sehingga 3 per 2, lalu sisanya ya sudah tinggal tulis saja 2 log
3. Seperti ini. Terus kalau misalkan Pak yang bisa diubah yang atasnya saja, misalkan kita punya misalkan 4 log 5 misalkan. Di sini kan 4-nya bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 log, lah 5-nya kan tetap. Ini bagaimana Pak? Nah, Pak tadi sudah ingatkan di bagian eksponen, kalau tidak ada pangkatnya ini, berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Jangan salah ya. Bukan 0. Kalau pangkat 0 itu hasilnya 1. Tapi kalau nih 5 tadi ini tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya adalah 1. Sehingga kalau kita pakai sifat ini, kita tulis dulu 1 per, terus 2 dari sini pangkatnya per 2 dikali 2 log 5. Ya, seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Lanjut, kalau misalkan nih kebalikannya, Pak, kalau misal nih yang apa namanya? Yang bisa dipangkatkan yang bisa diubah menjadi bentuk pangkat yang numerusnya atau yang belakang. Bagaimana? Misalnya seperti ini. 2 log berapa? 2 log 9 ini aja. Misalkan nih, ini kan 2-nya tetap, terus log. Nah, 9-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, sekali lagi, sebenarnya ini pangkatnya tuh ada gitu loh. Ini 2-nya itu 2 pangkat 1. Nah, tapi karena di sini posisinya tadi apa namanya? Pangkat dari bilangan basisnya itu menjadi per 1 itu tidak berarti ya. Tidak berarti bagaimana? Lihat ini. Ini kan yang pangkat numeris kan 2. Ini taruh di depan 2. Nah, per sama ini 1. Terus dikali sisanya 2 log 3. Jadi nanti hasilnya 2 per 1 ya 2. Terus 2 log 3. Nah nih, kalau kalian sudah lancar, ini nggak usah pakai ini. Tidak usah apa namanya, pakai 1 gini. Tinggal langsung aja 2-nya ini taruh di depan. Terus sisanya 2 log 3. Tinggal ditulis. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan untuk sifat selanjutnya. Sifat yang keenam ini adalah sifat apa namanya? Kayak transitif gitu, nyambung-nyambung gitu. Sambung menyambung. Ya, kita punya A log B, perhatikan. Bilangan basisnya A, numerusnya B ini. Kemudian dikali dengan, perhatikan nyambungnya di sini. Ini kan numerusnya B. Nah, ini dikali dengan bilangan basisnya B log C. Nah, endingnya adalah A log C, di mana A adalah bilangan basis yang pertama, terus ini nyambung seperti ini, terus C adalah yang bagian terakhir atau bagian paling belakang dari perkalian logaritma ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya 2 log 3 dikali dengan 3 log 5. Nah, perhatikan. Di sini kan bilangan numerusnya di sini nyambung sama basisnya sama-sama 3. Oh, berarti ini kita tuliskan tinggal yang depannya apa ini? 2 log, yang paling belakang, ujung belakang adalah 5. Oke, jelas ya? Lalu bagaimana kalau perkaliannya ada banyak? Ya nggak apa-apa, yang penting nyambung aja. Misalkan 2 log, tadi ya, apa dilanjutkan 2 log 3, kali 3 log 7 misalkan, ini terus 7 log, misalkan 7 log 8. Nah, ya sudah, ini nyambung kan? 2 log 3, terus ini 3 nyambung ke sini, 3. Terus 3 log 7, ini 7 numerusnya nyambung ke sini. Oh, berarti hasil akhirnya adalah tinggal ini 2 log, yang ujung belakang adalah 8. Seperti itu. Terus Pak, ini kan bisa diubah pakai sifat yang tadi. Oh, boleh. Dilanjutkan pakai sifat yang sebelumnya. Ini 2 pangkat 3. Terus menjadi berapa nih? 3-nya taruh di depan. Karena ini 1, langsung aja. Yang depan ini 1. Langsung 3 kali 2 log 2. Oke. 2 log 2. Hasilnya berapa? Pakai sifat lagi. Boleh. 3 kali 1 hasilnya. Terakhir 3. Baik, itu sifat yang ke-6. Selanjutnya,
sifat yang ketujuh, ini adalah kayak kita membalik atau menukar antara bilangan basis dan numerusnya, tapi ditaruh di bawah itu sepernya. Kita punya A log B, kemudian ini akan berubah menjadi 1 per B log A ketika ini terbalik, ditukar gitu ya, A sama B nya, tapi posisinya menjadi 1 per. Misalkan kita punya 2 log 3, gini kita bisa mengubah ini menjadi 1 per 3 log 2 seperti ini. Jadi ini simple, tidak terlalu sulit sepertinya. Gini tinggal di 1 per gitu ya, terus bilangannya ini ditukar, begitu saja. Selanjutnya, untuk sifat yang ke-8 adalah ketika kita punya A log B per C, ini kita bisa mengubahnya menjadi min atau negatif A log C per B. Jadi, ketika kita punya bentuk pembagian B per C, ini boleh menjadi C per B, asalkan di depannya ini ada tanda negatif, atau biasanya kita menyebutnya min gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal nih, tadi misalkan kita punya 2 log 5 gini ya. Ini kita bisa ubah menjadi 2 log, berarti 5 itu 10 per 2. Nah, bentuk yang ini itu bisa kita ubah menjadi negatif gitu ya. Bilangan basisnya tetap 2 log, nah ini menjadi kebalikannya 2 per 10. Jadi dibalik gitu. Oke. Jadi cukup simpel ya. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya adalah misalkan ya, yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Ini kan pakai sifat yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, sepertinya yang pengurangan. Ini menjadi 2 log 10 dikurangi 2 log 2 seperti ini. Terus yang ini berubah menjadi negatif ya, tetap negatif karena ada negatifnya. Ini di dalam kurung menjadi 2 log 2 dikurangi 2 log 10. Nah, seperti ini. Terus ini kita kalikan secara distributif, maka hasilnya yang kiri tetap 2 log 10 karena tidak kita hitung. Ini tetap dituliskan 2 log 2 walaupun kita semua tahu 2 log 2 hasilnya 1. Yang penting ini dikalikan ini menjadi negatif 2 log 2. Ini negatif 1 dikali negatif 2 log 10 hasilnya plus 2 log 10. Posisinya kita tukar. 2 log 10 yang kiri tetap. Ini 2 log 2 sama dengan ini 2 log 10 dikurangi 2 log 2 ya, seperti ini pembuktiannya. Jadi bentuk pembagian tadi boleh ditukar asalkan di depannya dikalikan dengan negatif 1 atau dikalikan min gitu. Baik, yang sifat selanjutnya adalah ya, ini pangkat, gabungan sama pangkat ya. Ini kita punya bilangan basisnya A gitu, terus dipangkatkan tapi pangkatnya bentuknya logaritma. A pangkat A log B, hasilnya adalah B ya. Jadi misalkan kita punya 5 gitu ya, ini 5 terus pangkatnya log, di 5 log, misalkan 5 log 3 gitu ya, hasilnya 3 ya. Jadi bilangannya harus sama ya. Ini bilangan basisnya ini yang untuk dilihat dari sisi pangkat ini kan 5. Kemudian pangkatnya logaritma. Nah, pangkat yang bentuknya logaritma tadi punya basis juga 5. Nah, itu syaratnya harus sama. Sehingga hasilnya adalah di sini 3. Oke. Kemudian soal yang agak sulit dikit. Misalnya kita punya 25. Oke.
pangkatnya 5 log, misalkan 5 log 2. Hasilnya berapa? Apakah hasilnya 2? Jawabannya tentu saja tidak, karena di sini bilangan basisnya masih bentuknya 25, sedangkan di sini untuk pangkat yang logaritma tadi pangkatnya adalah 5. Jadi kita harus ubah dulu. Yang 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat, nah nih, 2, kan gitu toh. Berarti ini 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 log 2, gini ya. Nah, ini berarti pangkatnya akan berubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 log 2. Kemudian, menggunakan sifat yang tadi, ini akan berubah menjadi 5 pangkat 5 log 2 pangkat 2. Nah, ketika bilangan basis dari pangkat itu dan logaritma ini sudah sama, maka jawabannya adalah numerusnya ini. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Baik, seperti itu sifat yang ke-9. Jadi ada 9 sifat. Sekali lagi nanti kalau semisalkan kalian membaca buku kok sifatnya urutannya berbeda atau kok ini kok nggak sama ya Pak ya seperti ini ya. Dasarnya sudah ada di sini semua, cuma memang urutannya yang berbeda. Baik, itu sifat-sifat logaritma yang akan kita pakai selama satu materi ini. Kalian harus pahami itu agar nanti ketika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma bisa lebih lancar dalam mengerjakannya. Ya, di sini Padit punya satu soal latihan. Padit bacakan soalnya. Jika 3 log 5 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B, nyatakan 35 log 63 dalam bentuk A dan B. Oke, Padit kasih waktu. Silakan dicoba dulu. Ya, kalian boleh menggunakan sifat yang manapun asal itu aturannya tetap benar gitu dan sesuai. Jadi tidak boleh ngarang ini kok bisa bentuk pangkat gitu padahal tidak bisa dipangkatkan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan yang satu pakai misalnya sifat nomor 1 misalkan atau nomor 3, kok yang satunya pakai sifat nomor 5, asal sama-sama betul itu tidak masalah. Oke, sudah dicoba? Jawabannya berapa? Oke, yuk kita bahas ya. Sini kita sekali lagi ada beberapa cara. Ini Padit beri alternatif penyelesaiannya ya. Di sini kita tulis dulu 35 log 63. Nah, ini Padit suka yang pakai tadi. Kita ubah menjadi bentuk kita buat bilangan basis baru. Terserah sama kita tadi. Terus pakai bilangan yang ada di sini. Kita amati coba. Di sini kan ada 3 log 5. Terus ini sama-sama 3 log 7. Nah, di dalam 35 itu ada 5 sama 7. Oke, nggak masalah. Nah, di sini di dalam 63 itu ada 7 sama 3. Nah, sedangkan kalau misalkan ini bentuk seperti ini, itu akan susah. Kalau kita langsung mikirnya, oh ini nggak bisa Pak, nggak mungkin jadi A atau B, ya mesti nggak mungkin. Oleh sebab itu kita gunakan sifat-sifat yang ada. Nah, bilangan basisnya berapa yang kita pilih? Kalau kita tulis dulu, ini kan log 63 per log 35. Nah, ini bilangan basisnya kalau kayak gini kan 10. 10 menyulitkan kita. Terus kalau milih 5, loh 5, ini kan kita punya 3 sama 5, kita punya 3 sama 7, tapi kita tidak punya 5 sama 7. Pakai sifat lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi di sini Padit menyarankan bilangan basisnya adalah 3. Ini akan mempercepat proses kita karena melihat dari yang diketahui, ini kan 3 sama 5, bilangannya basis 3, numerus 5, bilangan basis 3, numerusnya 7. Jadi 3 munculkan. Kemudian kita coba ini ya, ubah ini menjadi apa? Pakai sifat apa nih? Perkalian aja ya. 3 log 63 itu berapa? 7 ya. Terus kali
9. Sip. Terus yang bawahnya 3 log 35 itu berapa? Ya, 7 juga. 7 kali, tapi kalinya 5 gini ya. Oke, bagus. Kemudian berdasarkan sifat yang tadi sudah kita bahas, yang atas ini bisa berubah menjadi 3 log 7 ditambah 3 log 9. Terus per gitu ya, yang panjang. Biasanya kalau pernya tengah itu salah karena yang dibagi itu semuanya, 2 suku. Kemudian yang bawah 3 log 7 ditambah 3 log 5. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian tinggal kita kembalikan lagi ke sifat tadi. Ke sifat, bukan ke sifat tapi ke yang diketahui. Kalau yang sifat yang ini. Ini 3 log 7 pakai yang diketahui. Oh, ternyata itu B. Terus ini yang 3 log 9. Kita bisa pakai sifat, tadi 9-nya diubah belum menjadi 3 pangkat 2, terus 2-nya pindah. Atau pakai definisi. 3 pangkat berapa yang ketemunya 9? Gampang banget nih. 2. Kemudian per 3 log 7 tadi B, terus 3 log 5, jawabannya adalah di sini A. Ya, jadi ini jawabannya. Kalian bisa mentok ini, bisa jawabannya, bisa jadi B plus 2 dibagi A plus B boleh, atau boleh juga ditulis sebagai 2 plus B per A plus B juga boleh, karena penjumlahan komutatif. Ya, baik, itu yang Pak Adit bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Silakan kalian nanti banyak berlatih agar lebih lancar dalam menggunakan sifat-sifat logaritma ini. Semakin banyak kalian berlatih, insya Allah akan semakin terampil kalian dalam mengerjakan soal-soal, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan logaritma. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, dan semoga apa yang kita pelajari, yang kita niatkan, yang kita lakukan mendatangkan berkah untuk kita semua. Ya, Pak Adit cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.